Di era Bapak Jokowi, kekacauan juga berusaha ditimbulkan oleh mereka-mereka yang kalah pilpres. Tapi di tahun 2024, orang-orang yang melakukan kekacauan bergabung dengan orang-orang yang mempertahankan Bapak Joko Widodo. Di tahun 2025 ini, pendukung Anies Baswedan dengan pendukung Ganjar Pranowo, mereka bersatu untuk membuat kekacauan karena mereka tidak ridho negara ini tidak bisa mereka kuasai. Tapi siapa yang paling berperan atas kekacauan ini? Anies Baswedan. Dalam beberapa ancaman-ancaman yang terjadi, ancaman kudeta, ancaman melengsarkan Mas Gibran, ancaman untuk menciptakan chaos kembali seperti tahun 98 berasal dari kubu Anies Baswedan. Menyikapi perkembangan 1-2 hari ini soal demo besar-besaran, maka kami yang ada di sini bertemu. Ada Edi Mulyadi, ada Mas Roy Suryo, ada Faisal Azegab, ada Maijen Sunarko, ada Dr. Tifa, ada Mary, ada saya, Refli Harun, ada Rizal Fadila, dan ada Rustam Effendi. Kami bersepakat untuk 3 hal. 1, bersepakat membentuk sekretariat bersama untuk memperjuangkan agenda ketiga. Para penumpang gelap, mereka mulai menampakkan diri satu persatu. Sejak awal, kelompok ini tidak pernah benar-benar peduli dengan suara rakyat. Tujuan mereka hanya satu, membuat gaduh, mengoyak persatuan bangsa. Dan sekarang, di tengah hiruk pikuk demo besar-besaran, mereka bergerak, mengendap, menyalakan api, memprovokasi massa, mengarahkan amarah rakyat untuk kepentingan busuk mereka sendiri. Mereka ini jelas-jelas membawa kepentingan asing yang ingin meruntuhkan pemerintahan Indonesia. Masing-masing klaster harus mulai menyiapkan kekuatan, menggalang kekuatan, menjahit kekuatan untuk bersama-sama melakukan tindakan apabila perlu adalah tindakan 98 yang kedua. Itu yang harus kita lakukan. Mereka sudah menanam benih rencana kekacauan sejak jauh hari. Skenario kerusuhan ini bukanlah sesuatu yang lahir spontan. Semua sudah dipersiapkan, semua sudah dirancang dengan teliti. Jejak digital mereka tidak bisa berbohong. Ajakan untuk membuat rusuh sudah sangat jelas, hingga rencana gelap. Semuanya terekam, semuanya nyata. Aparat penegak hukum, dengarlah baik-baik. Awasi manusia-manusia ini, jangan beri mereka ruang bernapas untuk menjalankan niat busuknya, karena mereka tidak peduli dengan suara rakyat. Yang mereka tunggu hanyalah momen sebuah percikan api kecil untuk dijadikan ledakan besar. Dan di tengah demo yang seharusnya menjadi jalan aspirasi rakyat, mereka bergerak, menyusup, memprovokasi, mengarahkan amarah massa menjadi senjata yang membabi buta. Jangan biarkan mereka bebas. Jangan biarkan mereka menunggangi kemarahan rakyat. Sebab jika itu terjadi, yang terbakar bukan hanya jalanan, tapi persatuan bangsa ini yang akan hancur berkeping-keping. Para mantan-mantan jenderal itu adalah pendukung Anies Baswedan. Dan orang-orang yang selama ini memunculkan kegaduhan itu adalah pendukung Anies Baswedan. Ketika saya amati lamanya kasus penanganan tuduhan ijazah ini kan kasusnya bukan soal ijazah palsu, tapi tuduhan ijazah palsu. Kasusnya itu tuduhannya, bukan kasus tentang ijazah palsu, bukan, karena ijazah Pak Jokowi asli. Penanganan kasus pencemaran nama baik atas tuduhan ijazah palsu terhadap Pak Jokowi terkesan lamban karena ada beberapa kemungkinan. Saya hanya mengambil 2 kemungkinan. Yang pertama, memang disengaja diperlamban untuk mengetahui siapa-siapa saja sih orang yang selama ini membuat gaduh, sehingga kita sebagai rakyat bisa melihat, oh si A, si B, si C, si D brengsek itu, bukan buat gaduh. Yang kedua, penanganan kasus tuduhan ijazah palsu ini terkesan lamban karena dari pihak aparat ada yang pro kepada Anies Baswedan, sehingga mereka sengaja membuat orang-orang ini untuk terus melancarkan aksi-aksi serangan untuk menjatuhkan Pak Jokowi. Makanya saya bilang, mereka ingin membuat kegaduhan adalah utusan Dajjal. Siapakah Dajjalnya? Nanti juga akan muncul. Dajjalnya nanti akan muncul. Banyak yang tersinggung ketika saya menyebutkan kata Dajjal. Jangan sebut-sebut Dajjal, ini bla 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 bla. Kenapa kalian panik ketika saya sebut Dajjal? Saya tidak menyebut nama orang karena saya tidak tahu di balik kasus ini siapa yang menginginkan ramai ya Dajjal itu. Refli Harun, Roy Suryo, dan kawan-kawannya itu utusan Dajjal. Gak usah tersinggung. Ya memang di akhir zaman ini Dajjal mengutus orang-orang jahat untuk menyebarkan fitnah sebelum Dajjalnya muncul. Nanti Dajjalnya juga muncul. Dajjal akan muncul sebentar lagi. Dan kalau Dajjal muncul, maka akan terjadi kekeringan yang sangat panjang.
tidak ada hujan. Semua orang mengacuhkan harta bendanya, perhiasan, uang diacuhkan, sudah tidak berguna lagi. Harta benda, anak, istri tidak berguna. Yang dicari apa? Air. Itu nanti akan terjadi seperti itu. Tunggu saja. Makanya kalian yang menyebarkan fitnah, artinya apa? Kalian membantu Dajjal untuk membuat kekacauan di atas bumi. Orang-orang yang panik ketika saya sebut Dajjal adalah orang-orang pendukung Dajjal. Tapi kalau kita tidak merasa menyebarkan fitnah, kita tidak merasa membuat kegaduhan, kenapa mesti tersinggung dengan sebutan Dajjal? Kenapa mesti tersinggung? Saya melihat Bapak Prabowo Subianto ini memang adalah orang yang mudah terpengaruh oleh pembisik-pembisiknya. Saya ingat kasus Ratna Sarumpait, bagaimana saat itu Bapak Prabowo percaya atas aduan dari Fadli John dan kawan-kawannya itu, dan orang-orang FPI HTI sangat percaya Bapak Prabowo dengan pembisik-pembisiknya itu, sehingga Pak Prabowo langsung mengumpulkan wartawan untuk jumpa pers, lalu mengutuk orang yang sudah menggebuki Ratna Sarumpait. Ternyata oplas, bukan digebuki. Saya juga akhirnya percaya bahwa Pak Prabowo mengeluarkan amnesti dan abolisi karena pembisik-pembisiknya, karena terlalu percaya terhadap pembisiknya. Itu yang saya yakini. Jadi bukan karena Pak Prabowo ingin mengeluarkan amnesti dan abolisi atas kehendaknya sendiri. Pak Prabowo terpengaruh oleh pembisik-pembisik. Pak Prabowo sepertinya tidak punya prinsip. Beliau ini masih mendengarkan pembisik-pembisiknya dan sangat percaya dengan cerita-cerita pembisiknya, tanpa menyelidiki sendiri apa yang terjadi di tengah masyarakat. Kenapa Bapak Prabowo mengandalkan pembisik-pembisiknya? Karena Bapak Prabowo tidak punya hobi untuk memantau medsos, tidak punya hobi untuk memantau orang-orang yang bersuara di medsos. Beda dengan Pak Jokowi. Pak Jokowi tidak bisa dibisik-bisiki. Pak Jokowi memantau medsos dan beliau terbiasa untuk berbicara dengan influencer-influencer untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di tengah-tengah masyarakat. Pak Jokowi tidak percaya ketika menterinya bercerita bahwa Indonesia begini-begini-begini, bahwa orang asing telah begini-begini-begini, bahwa nanti begini-begini negara asing begini. Tak percaya. Pak Jokowi lebih percaya pada fakta realita. Makanya beliau turun sendiri ke lapangan untuk menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri, sehingga beliau bisa mengambil kesimpulan. Pak Jokowi sangat demokratis, semua usulan diterima, tapi beliau tidak mudah percaya. Pak Prabowo mengandalkan anak buahnya dan percaya meskipun yang diceritakan oleh anak buahnya cerita-cerita yang dibumbu-bumbui, fakta tapi dibumbu-bumbui, sehingga hasilnya keluarlah amnesti dan abolisi yang justru membuat gaduh. 90% pendukung Bapak Jokowi tidak suka dengan adanya pemberian amnesti dan abolisi, dan 90% pendukung Anies Baswedan, pendukung Ganjar Pranowo setuju dengan adanya amnesti dan abolisi. Dari sini saja harusnya kita sudah paham bahwa rancangan undang-undang perampasan aset sengaja tidak ditandatangani karena kaum 16 dan 24% tidak menyetujui adanya hukuman bagi koruptor. Apakah selama ini orang-orang yang merasa berjuang untuk negara pernah bicara soal RUU perampasan aset koruptor? Tidak. Apakah kubu Roy Suryo CS yang katanya ngaku ilmuwan pernah menyelidiki tentang RUU perampasan aset? Tidak, bagi mereka itu tidak penting. Padahal bagi negara ini, bagi rakyat ini, bagi bangsa ini, RUU perampasan aset itu sangat penting, supaya tikus-tikus yang selama ini menjarah kekayaan negara berpikir ribuan kali sebelum mereka mengambil jabatan sebagai koruptor. Tapi sepertinya memang kubu 16 dan kubu 24 tidak suka dengan adanya RUU perampasan aset koruptor. Mereka anggap itu tidak penting. Apalagi Anies Baswedan,
Pernah nggak Anies Baswedan bicara soal RUU perampasan aset koruptor? Pernah tidak? Harusnya rakyat Indonesia bisa melek, khususnya pendukung Anies Baswedan, bisa melihat siapa orang yang kalian dukung itu. Apakah dia peduli dengan RUU perampasan aset koruptor? Artinya apa? Dia pun ngeri jadi miskin kalau sampai dijadikan sebagai tersangka koruptor, karena kasus-kasus yang pernah dia alami ketika menjadi gubernur. Ada kelebihan anggaran, kelebihan bayar, pembelian ATK yang luar biasa. Bayangkan, beli tip-ek sampai miliaran, buat apa? Mau nip-ek matanya itu supaya tertutup, supaya tidak bisa melihat fakta. Buat apa beli pasir sampai 52 miliar? Barangnya pun nggak kelihatan. Pasir 52 miliar itu sangat banyak. Coba bayangkan 52 miliar pasir, sudah jadi gunung. Mana? Pasir buat apa? Membeli penghapus pensil, padahal sudah tidak dipakai lagi pensil di era digital ini. Buat apa penghapus sampai miliaran? Pulpen sampai 15 miliar, buat apa? Mana sampah pulpen itu? Apa dibawa pulang oleh anak buahnya semua ke rumah? Dia buka toko semua anak buahnya. Kenapa ini tidak ada yang pernah membicarakan kasus-kasus seperti ini? Tapi Pak Jokowi yang tidak melakukan apapun disangkut pautkan dengan korupsi. Bahkan di email ke OCCRP seolah-olah Pak Jokowi itu koruptor. Tapi ketika OCCRP menyelidiki, ternyata tidak ada kasus-kasus koruptor Pak Jokowi. Maklulah orang OCCRP, dan sudah mengakui bahwa dia menetapkan Pak Jokowi sebagai finalis koruptor dunia itu karena adanya email, bukan atas dasar bukti Pak Jokowi melakukan korupsi. Dan ini masih selalu dibahas, Jokowi koruptor, Jokowi koruptor. Goblok kalian itu. Buka mata, buka mata. Siapa penjahat di negeri ini? Siapa yang layak untuk diadili? Anies Baswedan, bukan Pak Jokowi. Kenapa dibolak-balik menjadi Pak Jokowi yang dituduh? Dituduh ijazahnya palsu, dituduh korupsi, dituduh tukang hutang. Memangnya kamu pikir presiden-presiden sebelumnya tidak punya hutang? Mustahil Indonesia tidak punya hutang. Amerika aja hutangnya banyak, apalagi kita. Dan mustahil kita bisa membangun tanpa adanya hutang. Kamu saja mau bikin rumah, hutang dulu. Kecuali kamu itu pengusaha yang tidak punya hutang, pengusaha sukses yang duitnya nggak berseri dan tidak terlibat hutang, baru bisa beli rumah cash. Hutang itu kan wajar, tapi selalu dibesar-besarkan atas nama Pak Jokowi, dibesar-besarkan. Bahkan pendukung Pak Jokowi, Islah Bahrawi itu pun mengungkit-ungkit hutang Pak Jokowi. Tolol kamu Islah. Dulu kamu bela Pak Jokowi setengah mati, kamu jilat-jilat Pak Jokowi. Sekarang kamu hina dengan ketololan kamu yang tidak bisa menghitung utang. Benci Pak Jokowi memang rata-rata. Sekarang jadi goblok karena kebencian itu, yang mulutnya nggak bisa mingkem. Sementara kami ini yang melawan hoax akhirnya ikut bersuara sehingga menjadi gaduh. Kalau kami diam saja, mereka yang koar-koar, tentu Dajjal akan menang. Dan saya tidak mau itu. Saya akan terus melawan orang-orang jahat yang berusaha menghancurkan negara saya. Kalian pendukung 16 dan 24%, kok nggak malu? Kok nggak ikhlas kalah? Justru kalian ini membalikkan fakta, seolah-olah kami yang menginginkan makar, seolah pendukung Pak Jokowi yang menginginkan makar, seolah-olah Pak Jokowi yang menyebabkan chaos. Nggak malu kalian menuduh itu? Saya masih percaya intelijen kita itu bisa mendeteksi orang-orang yang berusaha membuat kegaduhan di negara ini dan orang-orang yang melawan orang-orang yang membuat gaduh itu. Saya yakin, dan tidak mungkin provokasi kalian untuk menjatuhkan pendukung Pak Jokowi berhasil. Buat pendukung Pak Jokowi, jangan kalian takut dengan ancaman-ancaman mereka. Mereka itu berani mengancam kita karena mereka solid. Mereka saling support dalam kejahatan. Sementara kita untuk berbuat baik saja tidak saling support, sikut-sikutan, merasa paling berjasa, merasa paling oke, merasa paling membela Pak Jokowi, dan takut ketika disebut-sebut namanya. Ngapain takut? Memangnya kita mau berbuat apa? Memangnya kita terafiliasi dengan siapa? Takut itu karena kalian bukan pejuang. Pejuang itu tidak pernah takut, walaupun sendirian. Saya ingatkan kepada pendukung 16 dan 24%, kalian tidak akan pernah berhasil menjatuhkan Pak Jokowi. Saya kasih tahu, tidak akan pernah berhasil. Ancaman-ancaman kalian untuk menjatuhkan Pak Jokowi sejatuh-jatuhnya beserta keluarganya dan pengikutnya tidak akan pernah berhasil.
kebenaran tetap akan menang. Kalian menganggap Roy Suryo itu benar, goblok. Menganggap Refli Harun itu benar, tolol. Menganggap Anies Baswedan benar, bodoh dan dungu kalian. Kalau Roy Suryo orang hebat ilmuwan, Tifa orang hebat ilmuwan, Rizwan orang hebat ilmuwan, Refli Harun memang benar-benar orang hebat yang cinta NKRI, mantan-mantan jenderal itu adalah orang yang cinta Indonesia, tentu kalian akan mempertanyakan kinerja DPR yang selama ini terabaikan. Kita tidak fokus terhadap DPR, atau jangan-jangan kalian mendukung DPR yang selama ini jual beli pasal, yang selama ini meminta jatah terhadap orang-orang pejabat-pejabat yang mengajukan budget tahunan. Kalian pikir saya tidak tahu? Setiap ada pejabat-pejabat, badan-badan meminta budget ditandatangani, kalian pun minta jatah kan? Tidak usah kepo siapa yang memberitahu saya, karena ini bukan lagi rahasia. Ini adalah rahasia umum yang semua orang boleh tahu. Kalau kalian jujur, tentu kalian tidak membuat pagar tinggi, tebal dengan gembok-gembok yang banyak. Tentu kalian akan membiarkan kami tidur di DPR. Tentu kalian akan membiarkan kami setiap hari berkeluh kesah di DPR. Kenapa kalian tutup? Kalian takut kami melihat kelakuan bejat kalian itu? Kalian takut kami melihat ada amplop-amplop di bawah meja dan dimasukkan ke dalam mak? Kalian takut? Kalau kalian jujur, buka saja gedung DPR, biar kami bisa masuk dan bertanya tentang banyak hal yang kami tidak paham. Tentang undang-undang, pernah nggak kalian informasikan kepada kami siapa sebenarnya yang membuat undang-undang itu? Pernah nggak? Tidak pernah. Rakyat dibikin goblok supaya rakyat menyalah-nyalahkan orang. Contohnya tentang pajak. Pajak siapa yang membuat undang-undangnya? DPR. DPR yang bertanggung jawab, karena DPR yang membuat undang-undangnya. Ibu Sri Mulyani dan Presiden hanya menjalankan itu. Mereka menjalankan undang-undang yang kalian buat tentang kenaikan pajak, tapi korbannya Ibu Sri Mulyani. Membrengsek kalian. Kalian harus tanggung jawab itu. Yang membuat undang-undang pajak itu kalian. Bu Sri hanya menjalankan, tapi Bu Sri menjadi korban.